Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Edisi Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Adik-adik sahabat hebat semua, ketika menaklukkan sebuah soal matematika, hafal rumus aja belum cukup. Butuh trik dan sentuhan yang pas. Dan untuk soal yang lebih romantis, coba libatkan senyuman. Pasti rasanya beda, insya Allah lebih mudah. Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Pada video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan program linear. Untuk lebih cepatnya, kita langsung lihat ke soal yang pertama. Di sini adalah dari sebuah daerah penyelesaian yang diminta adalah pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian. Sekilas saja nanti kalau ada posisi seperti ini, ketika daerah yang diarsirkan sebelah kanan garis, maka ini lambangnya lebih besar dan yang sebelah kiri lebih kecil. Kalau miring seperti ini, maka yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini, nanti lambangnya kalau kiri kecil, kalau kanan besar. Kalau sejajar dengan sumbu X, berarti ini yang atas sebagai kanan, yang kiri sebagai bawah. Kalau sejajar sumbu Y, ini udah enak nih ya, ini kanan, ini kiri. Nah, itu pengulangan ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat pada gambar, kita dahulukan yang berhubungan dengan sumbu X sama sumbu Y dulu ya. Pada sumbu X ini adalah sumbu X, kalau kita nyatakan pada sebuah persamaan garis, dia memiliki persamaan garis Y sama dengan 0 yang diarsir sebelah atas atau sebelah kanan garis sehingga lambangnya lebih besar ya. Yang kedua adalah yang berbatasan dengan sumbu Y. Persamaannya adalah X sama dengan 0 sebelah kanan garis, maka lebih besar. Nah, yang lainnya adalah ini harus kita bantu dengan satu rumus lagi, mungkin di sebelah sini ya. Kalau untuk memudahkan, Kak Sobi coba gunakan warna pink ya, biar ingat terus. Ini ada posisi garis seperti ini. Kalau memotong sumbu X di A dan memotong sumbu Y di B, maka persamaan garisnya adalah tinggal ditukar sebenarnya. Yang berpotongan dengan sumbu Y pasangannya adalah X, dan yang berpotongan dengan sumbu X pasangannya adalah Y. Ini rumus-rumus pengulangan yang ada di video yang ada teori dasarnya ya, tapi sekedar pengulangan ya nggak masalah juga. Nah, dengan rumus itu kita lihat, misal ini garis yang pertama. Garis yang pertama ini memotong sumbu Y adalah di 4, maka pasangannya adalah X. Memotong sumbu X pasangannya adalah Y. 4 kali 6, 24. Tinggal lihat tandanya ini apa nih. Jadi tadi berlaku kiri kanan seperti tadi, itu selama koefisien X-nya positif. Ini sudah positif, jadi aman ya. Sebelah kiri garis, sehingga di sini lambangnya lebih kecil. Kita perkecil angkanya. Dibagi 2 semua, 2X tambah 3Y lebih kecil dari 12. Kita teruskan lagi untuk garis yang kedua. Ini dia. Nah, hati-hati ini ada minus. Memotong sumbu Y adalah di minus 6, pasangannya berarti X. Memotong sumbu X, pasangannya adalah Y, min 6. Kali 2 adalah minus 12. Nah, ini lagi-lagi hati-hati yang tadi tandanya sebelah kiri kecil, sebelah kanan lebih besar, itu kalau koefisien X-nya adalah positif. Nah, kalau nanti ketemu negatif, maka ini harus kita bikin positif dulu. Itu yang harus kita lakukan. Semua kita bagi dengan minus 2, sehingga menemukan persamaan 3X minus Y dibagi dengan ini 6. Nah, baru setelah koefisien X-nya positif, kita lihat gambar dulu. Yang diarsir sebelah kiri garis, sehingga tandanya adalah lebih kecil. Artinya gambar tersebut dipenuhi oleh ini, sama ini.
tinggal lihat pada pilihan jawaban. Nah, tinggal pilih yang sesuai dengan ketentuan tadi. Oke, kita hapus terlebih dahulu biar bersih. Kita teruskan ke soal berikutnya. Ini kasusnya hampir sama ya dengan yang tadi. Tinggal nanti kita coba lihat kira-kira pembahasannya seperti apa. Misalkan ini garis yang pertama dulu. Oh iya, kita lihat pada sumbu Y dulu. Pada sumbu Y ini sama ya kayak tadi. Dibikin persamaan garis dulu. X sama dengan 0. Sebelah kanan garis sehingga lebih besar. Persamaan garis yang pertama adalah memotong sumbu X pasangannya adalah Y dan memotong sumbu Y pasangannya adalah X. Tinggal kita taruh-taruh saja. Ini pasangannya X dan yang ada pada sumbu X pasangannya adalah Y. 4 kali 5 sudah positif koefisien X-nya sehingga berlaku yang tadi ya. Yang diarsir adalah lebih apa coba? Sebelah kanan garis lebih besar. Oke, itu dia. Yang kedua adalah yang ini. Memotong sumbu Y di 12 pasangannya X dan memotong sumbu X adalah 2 sehingga 2Y 24. Sudah positif koefisien X-nya sehingga lambangnya kita lihat pada gambar dulu sebelah kiri garis ya. Sebelah kiri garis. Kalau ini tadi sebelah kanan yang tadi sebelumnya ya. Ini sebelah kiri lambangnya lebih kecil. Kalau masih bisa diperkecil angkanya ya kita kecilin aja dulu dengan cara membagi dengan 2 ya. 6X ditambah dengan Y ini 12. Sehingga pilihan jawabannya adalah harus memenuhi ini. Terus ini sama ini. Tinggal pilih sesuai dengan yang kita tadi peroleh. Kita lanjut lagi supaya cepat ya. Ini soal yang ketiga. Sekarang dibalik. Dari pertidaksamaan ke daerah penyelesaian. Ini harus hati-hati ya Kak Subi menjelaskannya. Oke. Kita coba pelan-pelan bahasnya. Yang pertama adalah ini dulu deh. Kita lihat pada gambar ya. 5X plus 3Y lebih kecil 0. 15 dibagi 5 adalah 3, berarti ini garis yang pertama nih. Ya, ini garis yang pertama. Nah, yang diarsir itu adalah lebih kecil sehingga ada di sebelah kiri garis. Ingat, Kak Subi kasih tanda warna merah ya. Sebelah kiri garis. Nanti kalau sudah, kita gabung mana yang kena semua. Yang kedua, ini dia. Memotong sumbu X berarti 6. Y-nya berarti 6 bagi 3, 2 ya. Berarti ini persamaan garis yang kedua. Lebih besar sebelah kanan garis. Yang ketiga adalah ini. Ini garisnya adalah ini. Ini X sama dengan 0. Pada sumbu Y lebih besar berarti sebelah kanan garis. Nah, dari kondisi ini adalah yang memenuhi ketiga-tiganya. Kira-kira mana coba? Yang pertama tadi sebelah kiri, yang kedua sebelah kanan, yang ketiga adalah sebelah kanan dari sumbu Y. Ini dia yang kena semua. Dibantu perasaan ya. Sehingga daerah yang memenuhinya adalah berupa segitiga. Ya, kalau ada namanya silakan aja tinggal disebut yaitu A, B, D. Ya, masih hiburan, masih mudah. Jadi nggak usah takut dengan program linear karena secara umum bab ini sangat disukai sama siswa-siswi SMA ya. Jadi kapanpun atau dimanapun dia muncul sebagai sebuah soal biasanya laku keras langsung dihabisin ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Nah, ini sudah mulai rame nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada. Nah, ini kita langsung aja nih. Ini berarti gampang kok. Memotong sumbu X berarti di sininya 0, jadi 8 dibagi 4, 2. Berarti kesini 2,0 ya. Dan memotong sumbu Y berarti ini X-nya 0, berarti Y-nya adalah 8, 0,8. Oke, dengan cara yang sama. Garis yang kedua kira-kira melalui apa saja? Memotong sumbu X berarti Y-nya 0, 24 dibagi 3, 8, berarti 8,0 ya. Dan memotong sumbu sumbu Y berarti X-nya 0, 24 dibagi dengan 4, berarti 0,6.
Nanti tinggal kita gambar nih masing-masing garis. Oke, yang ketiga adalah garis ini memotong sumbu X, syaratnya Y-nya 0, 12 dibagi 1 berarti 12,0, dan memotong sumbu Y, X-nya 0, 6Y sama dengan 12, berarti 12 bagi 6 adalah 2. Nah, untuk memastikan daerahnya yang mana, kita harus gambar garisnya masing-masing. Kita bersihkan dulu coretannya. Supaya lebih leluasa, kita gambar di sebelah sini aja. Oke, Kak Sobi gunakan warna biru. Yang pertama adalah 2,0 sama 0. Ada garis sebenarnya, kita pakai garis ya. Ini ada sumbu Y. Wah, cakep sekali gambarnya. Terus ada sumbu X seperti ini. Nah, yang pertama adalah garis yang melalui 2,0 dan 0,8. Kira-kira seperti ini gambar garisnya. Sebentar supaya pas ya. Oke, kira-kira ini. Ini cuma diulang lagi. Kira-kira gambar garisnya kayak gini, set gitu. Oke, tadi ada di angka 2,0 sama 0,8, misalkan gambarnya seperti itu. Boleh atau gini dulu deh, kita gambar garis yang kedua terlebih dulu ya. 8,0 dengan 0,6, kira-kira aja nggak harus pas sekali. Nah, kira-kira gambar garisnya itu seperti ini. Oke, kira-kira aja seperti ini ya. Ya, kalau kurang-kurang dikit mah temen ya nggak bisa dimaklumi lah ya. Oke, kita ini 0, ini berarti 8, ini adalah 6. Oke, ini yang kedua, yang terakhir adalah 12,0. Wah, ini kurang panjang ini. Oke, kita panjangin aja ya, apa susahnya gitu ya. 12,0 dan 0,2. Kira-kira ini garisnya kita gambar lagi seperti ini. 0,2 dan 12,0. Set, kira-kira seperti ini. Kurang lebih lah ya. Nah, kita sudah menggambar semuanya. Ini 12, ini adalah. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, kita berikan warna merah ya, biar kelihatan. Yang pertama lambangnya adalah lebih besar. Dan semua koefisiennya sudah positif. Kalau lebih besar, maka yang diambil sebelah kanan garis. Lebih kecil, sebelah kiri garis. Yang pertama tadi, ini garisnya. Yang diarsir sebelah kanan. Kak Sobi berikan kecil aja. Sebelah kanan garis. Yang kedua, lebih kecil. Ini persamaan garis yang kedua nih. Lebih kecil sebelah kiri garis. Itu. Yang ketiga adalah lebih besar sebelah kanan garis. Ini garis yang ketiga nih. Sebelah kanan garis. Nah, yang kena semuanya ya tinggal kita arsir. Arsirannya sebentar, Kak Sobi buatkan dulu. Kira-kira ini daerah penyelesaiannya. Yang memenuhi pertidaksamaan 1, 2, dan 3. Oke. Sehingga dari sini kita bisa menyebutkan bahwa penyelesaiannya adalah berbentuk sebuah segitiga. Sangat mudah, ini kalau dinikmati asik nih ya. Ini masalahnya menikmati semua tidak. Tapi kalau kalian sudah paham sehingga tahapan-tahapan penyelesaiannya ini sangat mudah sekali. Kita teruskan ke soal berikutnya. Nah, ini dia, hati-hati. Karena pertanyaannya adalah dia sudah menyangkut berapa luas daerah yang dibatasi oleh ketiga garis ini. Kita gambar masing-masing ya. Oke, kita bikin dulu sumbu X-sumbunya kayak tadi. Nanti gambarnya menyusul lah ya. Ini ada, misalkan ini adalah sumbu Y. Misal. Terus ini adalah sumbu X. Kira-kira gitu. Udah. Nah, yang pertama itu adalah ini perpotongan koordinat ya. Kita lihat dulu ini. Ya, kita lihatnya dulu. Ini kita bisa bawa ke atas. Sekali lagi, kalau menemukan
X-nya negatif, maka dibikin positif dulu dengan cara mengalihkan min ya. 3X minus 4Y, 12 boleh pindah. Tadi kan dikalikan min jadi ini minus ya, pindah jadi 12. Sesuai dengan sifat yang ada, maka ketika dikalikan min lambang berbalik. Yang ini nih, menjadi lebih kecil. Yang dipakai nanti bukan yang ini, tapi yang ini. Yang barusan kita tulis-tulis ya. Nah, kira-kira hasilnya apa? Kita lihat. Garis yang pertama ini adalah memotong sumbu Y-nya di berapa? 12 dibagi 3, berarti memotong sumbu X-nya di angka 4. Memotong sumbunya di angka berapa? Di angka min 3, 12 dibagi min 4 ya. Jadi kira-kira gambar garisnya itu seperti ini. Sabi bikin lagi ya, kira-kira nih, nggak harus pas kali, kira-kira gambar garisnya kayak gini. Gitu ya, ada 4,0 dan 0,-3. Terus yang kedua adalah sebentar, 2Y itu sama dengan 3X, maka Y adalah semua garis yang persamaannya seperti ini pasti dia melalui 0,0. Nah, bikin aja garis yang memiliki kemiringan 3:2 ya. Dan dia harus melalui 0,0. Jadi kira-kira gini. Harus melalui 0,3:2 ya. 3:2. Kira-kira kayak gini. Ini harus melalui 0,0. Ini 3 bagian, ini 2 bagian. Ya, dikira-kira aja. Sehingga nanti garisnya kurang lebih akan seperti ini. Dibikin garis yang pas ya. Oke, bentar. Kira-kira garisnya seperti ini, melalui 0,0. Nah, gitu. Kira-kira deh. Ini nanti kita sambungkan lagi karena ini akan kita pakai. Oke. Seperti ini. Nah, dia bertemu di sini. Terus yang berikutnya adalah ini, Y lebih kecil. Ini ada pada sumbu X. Berarti kita coba berikan arsiran dulu. Kira-kira daerah yang memenuhinya sebelah mana? Itu yang penting. Yang ini dulu deh ya. Ini lebih kecil berarti ada di bawah garis. Yang kedua adalah tadi. Ini dia lebih kecil sebelah kiri garis. Sebelah sini. Terus yang ketiga jangan lupa, jangan langsung lihat ke sini. Ini posisinya adalah Y-nya masih di sebelah kiri. Nah, berlaku kiri kanan kalau X-nya ada di sebelah kiri. Sehingga kita harus balikan tandanya seperti ini dulu. Kan begini tuh. Nah, baru kita lihat yang tanda ini. Berarti dia harus diambil yang lebih besar ya. Jadi sekali lagi, di samping koefisien X-nya positif, tadi ketentuan kiri kanan seperti itu. Yang kedua adalah X-nya harus ada di ruas kiri. Nah, itu yang jangan lupa juga ya. Sehingga kalau kita gambar nih, ini sebelah sini. Jadi kira-kira ini. Nah, sekarang yang kena tiga-tiganya mana kira-kira daerahnya? Kita coba arsir. Ini daerah yang kena tiga-tiganya. Ini belum ke pertanyaan ya. Masih kita menggambar daerah penyelesaian. Nah, ini berbentuk segitiga. Kira-kira luasnya apa ya? Kita lihat kondisi. Kalau lihat pada gambarnya ini, kita bisa menggunakan ini. Bahwa luas segitiga itu bisa menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Pada gambar ini yang sudah kelihatan adalah ini alasnya nih. Dari sini ke sini. Tadi kan di sini di angka 4, ini tadi di angka berapa? Min 3 ya, kira-kira ini gambarnya. Nah, yang kurang pada gambar ini adalah bagaimana menentukan tingginya. Tingginya belum kita cari nih, ini dia tingginya nih, ya. Boleh, tidak harus di dalam daerah arsiran, ini kan tegak lurus, ini tingginya. Itu yang mesti kita cari. Nah, untuk mencari tingginya itu adalah ini perpotongan garis yang pertama dengan yang kedua. Oke. Yang pertama adalah mendingan untuk menemukan berapa titik potongnya kita gantiin aja. Substitusi 3X ke sini. Ke persamaan kedua.
Langsung ke sini Kak Sobi kasih panah ya. Jadi nanti ada 4Y min 3X-nya kan kita ganti sesuai dengan persamaan yang ada, yaitu 2Y ditambah dengan 12 sama dengan 0. Sehingga nanti ada 2Y gitu sama dengan minus 12. Berarti Y-nya berapa? Min 6. Sehingga ini nih ke sini, ini di angka minus 6. Kesimpulannya apa? Yang namanya tinggi itu nggak pernah negatif, ya nggak? Sehingga yang kita ambil adalah yang positif nih. Dari sini ke sini itu adalah min 6. Sehingga dari gambar sudah kelihatan nih, setengah, tadi alasnya adalah ini nih, dari 0. Jadi alasnya bukan dari sini ke sana, bukan ya. Tapi dari 0 sampai dengan 4. Jadi hanya sebatas yang di akhir saja. Oke, jadi alasnya adalah 4 dan tingginya adalah dari 0 ke min 6. Yang namanya tinggi untuk luas apalagi nggak ada yang minus ya, kita bikin harga mutlak. Sehingga nanti hasilnya dari sini. Maka setengah kali 4 kali 6 adalah 12. Ini yang kita cari. Jawabannya adalah 12. Ini sedikit agak lumayan ya, tapi kalau kita paham cara-caranya, tahapan-tahapan, jadi ini soal jadi akhirnya berujung dengan yang mengasyikkan ya, dan ini termasuk soal yang indah juga. Oke. Nah, untuk yang bagian pertama ini sepertinya sampai di sini ya. Jadi nanti yang bagian kedua Kak Sobi berikan menyusul di video berikutnya ya. Dan jangan lupa tonton semua video-video yang sudah Kak Sobi berikan di channel Kak Sobi. Silakan tonton sampai habis semua tanpa bersisa. Oke, untuk kali ini insya Allah cukup dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.